Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku mau ajak kalian masak-masak lagi. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Dan ini aku udah panasin minyak. Ini minyaknya udah panas banget. Nah, ini langsung aja aku masukin kentang. Nah, hari ini tuh ini requestan untuk menu Mas Fata ya. Jadi Mas Fata itu pengen banget dibikinin katanya kentang Mustafa. Nah, untuk kentang Mustafa sendiri kayak gini tuh aku memang jarang banget untuk masak. Cuma ya sedikit-sedikit tahu, tapi ya, sebenarnya kemarin tuh pengen berguru gitu ya, pengen tanya-tanya yang udah biasa nih yang bikin kentang Mustafa, yaitu Mbak Aisyah. Tapi kemarin nggak sempet tanya, jadi kayak lupa gitu. Akhirnya udahlah ngerjain sendiri aja dengan video-video dari sosmed gitu. Dan alhamdulillah ini ternyata berhasil. Anak aku juga suka banget. Ini kentangnya menurut aku segini sedikit ya. Pikir aku biasanya kan kentang itu kalau dimasak kelihatannya udah diirisinnya banyak, nanti kalau udah digoreng itu agak nyusut gitu ya. Tapi alhamdulillah ini kalau untuk cukup lah ya, ini bisa buat 2 harian atau 3 harian. Kalau kentang Mustafa ini kan kayaknya enak buat dicemil, enak juga memang buat lauk, dan ini tuh bisa awet berhari-hari ya kan. Jadi pikir aku ya udahlah, ini kayaknya menu yang bener-bener memang agak repot di depan tapi enak di belakang, karena bisa di stok buat besok-besoknya gitu. Dan kayak gimana ya, kalau misalkan nggak masak ya udah, kalau ini masih ada udah makannya sama itu. Yang penting dia kan kayak masih tetap crunchy ya, garing gitu. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja, dan selalu dilancarkan segala rezekinya, amin. Pokoknya hajat yang kalian inginkan semoga di tahun ini, di bulan ini, di hari ini semuanya tercapai, amin amin ya rabbal alamin. Nah, jujur ini pas masak untuk kentang Mustafa ini butuh banget perjuangan, jujur ya, lama digorengnya sih. Kalau untuk kayak ngecilin si kentangnya sendiri ini lumayan agak cepet, alhamdulillah. Cuma pas ngegorengnya benar-benar, karena ini benar-benar yang harus memang di apinya yang sedang. Kalau misalkan panas gitu, yang terlalu panas dia akan kayak ya gimana ya, ntar matang sebelah atau cepet gosongnya. Jadi ini tuh harus benar-benar yang apinya tuh benar-benar sedang, dan akunya nggak berani ninggalin gitu. Jadi lumayan agak-agak kebetis ya. Abis jujur kalau aku tinggalin, aku orangnya pelupa. Jadi daripada nanti gagal, udah capek-capek ini masakan yang terangus, lebih baik ya udah aku tungguin sambil ya nyuci piring, kadang ya ngapain, kadang juga aku sambil ngedengerin video kayak gitu, video-video yang aku suka gitu ya. Pokoknya ya bener nguras waktu aja kalau untuk ngegoreng kentang ini. Ini ngegoreng kentangnya nggak seberapa tapi lumayan lama juga, karena aku pengen dapetin tekstur yang bener-bener apa sih ini ya, kayak dia tuh coklatnya bagus gitu, kayak gold gitu ya, dan nggak terlalu angus. Nah, ini untuk yang kedua kalinya, ini sampai 3 kali kalau nggak salah untuk gorengnya, karena memang satu wajannya kecil ya, terus minyaknya ya segini gitu kok. Mungkin kalau wajannya besar, minyaknya banyak, itu bisa sekaligus goreng ya. Nah, ini untuk kentang Mustafa, jadi aku juga sempat kayak terinspirasi ya. Jadi ada tetangga aku, bukan tetangga sih, tepatnya tuh di perumahan GCC. Aku kenal gitu, sempat kenal, terus dia tuh kayak motivasi aku buat jual-jualan kayak gini. Cuma waktu itu aku tuh belum kenal YouTube ya, belum main sosmed. Jadi tuh kayak dia tuh usaha dari kecil untuk jualan kentang Mustafa gitu kan, kayak cuma ditaruh-taruh aja di warung-warung, sambil dia juga kadang kalau ada event-event kayak ada pameran ataupun kayak bazar kayak gitu, dia tuh kayak ikut-ikut gitu. Dan alhamdulillah itu responnya untuk pembelinya itu lumayan ya. Awal sih memang agak sepi, 1-2 tapi dia dilegenin, dan alhamdulillah sekarang itu udah membludak sampai ke luar negeri. Masya Allah, seneng banget gitu kan ya. Memang sih nggak langsung instan, itu butuh banget sampai ya kayak tahunan juga dia katanya, dari awalnya yang nggak diminatin, terus dia coba lagi gitu kayak yang ikut-ikut, terus ada juga informasi-informasi dari teman-teman juga mungkin kan. Akhirnya dia sampai berani, dan dia ikut bazar-bazar. Dia seringnya ikut bazar-bazar sih tadinya. Terus akhirnya sekarang sampai ke luar negeri, alhamdulillah dia udah sukses, Masya Allah. Pokoknya
Aku tuh senang banget kenal sama orang-orang seperti itu, jadi menginspirasi aku, dan aku juga harus yang nggak boleh pantang menyerah ya. Memang semuanya tuh berawal dari nol, dari nggak ada apa-apa sampai menjadi apa gitu loh, menjadi apa-apa pokoknya gitulah. Senang banget. Nah ini balik lagi nih ke Kentang Mustafa aku ya. Kentang Mustafa aku masih dikenalnya sama Mas Fatah sama suami aku aja, nggak apa-apa. Yang penting ini anak-anak suka. Suami aku juga bilang ini enak sih ya Bu gitu. Jadi buat lauk nasi anget ini udah memang bener-bener enak. Jadi alhamdulillah banget gitu, responnya baik. Dan memang aku kan kayak Kentang Mustafa memang jarang ini masaknya. Ya aku gitu kalau untuk masak tuh kayak bingung setiap harinya, tapi ya alhamdulillah waktunya masak, waktunya pagi ya ada menu gitu, udah jadi, udah siap buat dimakan sama anak-anak. Nah ini untuk menu kedua, ini aku mau bikin tumis-tumisan aja. Ini tempe aku goreng dulu setengah mateng. Nah ini minyaknya langsung kita satuin aja sama sekalian bumbunya ya. Ini aku udah irisin bawang merah, bawang putih juga. Ini nanti mau dicampurin sama sayuran untuk si tempenya. Untuk sayurannya ini aku pakai kacang panjang. Jadi ini lumayan ya, ini enak kata suami aku. Nggak tahu dia tuh makan sampai nambah lagi. Jadi tumis kacang panjang campur tempe ini emang bener-bener maknyus ya. Apalagi ditambahin daun salam. Itu tuh makin wangi untuk si sayurannya atau si tumisannya. Dan kadang aku suka juga aku tambahin pakai minyak bawang loh. Itu minyak bawang bikin wangi, jujur aku tuh kayak stok gitu ya untuk minyak bawang. Nah gimana nih kalian hari ini masaknya masak apa? Boleh dong cerita-cerita di kolom komentar ya, siapa tahu itu bakalan jadi ide aku gitu buat besoknya. Oh iya ya, kayaknya enak nih masak yang bunda ini atau mbak ini gitu buat besok. Yang penting mah simple dan murah meriah. Kayak gitu. Nggak apa-apa kalau untuk satu menu. Memang biasanya kadang aku juga keseringan yang mungkin kalian lihat itu aku kok masak kebanyakan tuh satu menu aja ya. Misalkan ya ayam aja gitu, udah kayak gitu. Jadi memang satu keluarga tuh nggak mau ribet gitu ya. Kalau makan terlalu banyak juga lauk pauknya tuh malah bingung. Jadi minimal 2 lah untuk lauk pauk. Kalau misalkan 3 itu biasanya sama lalapan atau kayak cemilan kerupuk kayak gitu. Tapi keseringan sih 1 ya. Nah ini tuh sebenarnya sambil masak tumis kacang, ini tuh aku di sebelahnya masih goreng kentang ya. Nah tadi kan aku udah bilang kentang itu gorengnya lama banget. Jadi nih ya udahlah ya. Aku udah nyuci piring, udah nyapu gitu kan, udah yang lap-lap sana sini, tetap aja gitu masih kayak ya udah nggak apa-apa, tapi masih dalam jangkauan ya. Jadi kalau misalkan aku tuh kayak nyapu, aku kan kayak masih bolak-balik dapur, yang penting aku jangan masuk kamar aja. Kalau udah masuk kamar biasanya kadang aku suka nonton TV atau suka buka handphone, itu tuh udah yang aduh bahaya bahaya beneran, kadang sering lupa akunya. Jadi jangan sampai ya, mendingan aku sambil beres-beres sambil ya sesekali aku ke dapur kayak gitu. Nah ini untuk tumisannya udah matang, udah mau matang malah tuh. Ini si kentangnya malah masih jadi goreng ya kan. Dan ini aku buat bumbu untuk kentang Mustafanya. Ini kentang Mustafa cuma pakai bumbu bawang merah, bawang putih sama cabe. Udah cuma kayak gitu aja. Terus, nah ini udah selesai nih, udah akhirnya ya. Apa masih 1 kali lagi ya? Kayaknya 1 kali lagi deh. Pokoknya udah segini aja. Udah nanti tuh bumbunya tinggal ditumis-tumis aja. Nah nanti dikasih gula sama air asam jawa. Udah selepas itu langsung ditumis biar matang biasanya. Dan itu nanti didinginin, baru nanti kentang Mustafanya kita masukin dan diaduk-aduk. Jadi jangan pas lagi bumbunya masih panas ya, atau si kentangnya juga masih panas. Jadi biarin mereka dingin-dingin dulu baru dimasukin. Dia masih goreng lagi tuh. Ya udah deh, kita tungguin aja gorengnya. Ini kayaknya terakhir untuk gorengannya beneran deh. Ini satu gorengan kayak gini makan waktu kisaran 20 menitan gitu kalau nggak salah deh, atau 15 ya. Pokoknya lumayan lah, lumayan banget untuk goreng kentang ini. Ini nggak sampai ada 1 kilo loh, nggak sampai, tapi kayaknya kelihatannya banyak ya. Nah tuh kayak gini. Ini untuk gorengan kedua, berarti tadi kan kayak buat goreng sampai 3 kali ya.
Dan ini untuk bumbunya sekalian aja langsung aku tumis aja di sini tanpa minyak karena ini tadi aku airin untuk ngehalusin bumbunya. Jadi ditumis-tumis sampai benar-benar bumbunya itu hilang langunya ya. Jadi biar mateng baru nanti kita kasih air asam jawa dan kita seasoning kayak bumbu Royco, penyedap, garam, pokoknya semuanya dimasukin sama gula. Oh, sama dikasih minyak deh, sama dikasih minyak yang pastinya kalau udah mateng kayak gini. Nah ini kan masih belum mateng nih tuh, masih kayak banyak airnya kan. Ya udah biarin disusutin aja biar sampai benar-benar si bumbunya mateng. Karena lebih enak sih menurut aku ketimbang aku tuh suka lupa kalau misal lagi numis, kalau habis di blender kadang aku suka dikasih air sedikit kan buat ngalusinnya. Aku jarang pakai minyak, jadi aku seringnya pakai air. Terus di wajannya udah dikasih air gitu. Nah itu tuh menurut aku kayak kurang wangi gitu. Beda halnya kayak gini, kalau misalkan aku habis blender ini nggak ada minyak kan tadi, jadi ditumis dulu baru nanti kalau bumbunya udah matang baru dikasih minyak, itu lebih wangi menurut aku dan lebih enak biasanya. Nah ini bumbunya udah matang, ini wanginya juga udah enak ya. Ini aku tinggal masukin aja minyak sayur. Nah ini ditumis lagi sampai benar-benar si bumbunya matang banget dan baru deh nanti ditambahin bumbu-bumbunya. Oke, langsung ini kita masukin gula merah. Terus nanti ini aku mau kasih kayak garam, penyedap, kaldu ayam, pokoknya semuanya masuk sesuai selera aja. Kalau aku sih lebih cenderung suka ke manis asin gurih gitu ya. Dan ini terakhir kita kasih asam jawa. Nah ini nih kuncinya yang biar makin mantep dan makin mantul. Ini beneran enak banget, cuma kayak dicemilin gini aja ataupun dicampur pakai nasi. Oke, untuk bumbunya nanti kalau udah matang seperti ini aku diemin aja. Ini aku matiin dulu untuk kompornya ya. Dan kita diemin sampai nanti dia bener-bener si bumbunya tuh dingin gitu, udah nggak panas. Ini kan masih panas banget tuh, masih golok-golok. Pokoknya ini makan waktu banget deh kalau untuk goreng ini, karena kalau misalkan diburu-buru kita langsung cemplungin itu tuh, aduh, bakalan alot ya, lempem gitu. Jadi memang harus bener diceburinnya tuh kalau lagi bumbunya bener-bener tuh dingin. Singkat cerita, ini udah aku diemin lumayan lama dan ini juga kentangnya udah dingin. Ini tinggal aku ubek-ubek. Ini aku pakai tangan aja ya, karena kalau misalkan pakai sutil itu nggak kayak merata gitu aja menurut aku sih. Jadi ini aku langsung pakai tangan biar bumbunya tuh semuanya masuk meresap ke si kentangnya sampai detail gitu. Karena kalau pakai tangan kan kita kayak ada perasaan kayak itu kena semua gitu kan, kejangkau semua gitu. Dan sini aku pakai kayak plastik buat sarung tangan gitu. Ini waktu dulu aku punya lagi pas aku jualan ayam ya, ini udah lama banget tapi ini masih aku simpen, jadi ini kadang juga masih aku butuhin. Nah ini diubek-ubek pokoknya sampai bumbunya semuanya masuk ke si kentangnya.
Oke, ini udah selesai, kita langsung sisihin aja ke piring buat disajiin, buat dimakan. Ini udah kayak kimchi ya nggak sih, bikin kimchi gitu. Jujur kalau kimchi tuh aku nggak terlalu suka, mungkin belum terbiasa kali ya. Kalau udah terbiasa itu nanti aku nggak tahu. Cuma pembuatannya kayak kimchi pakai tangan, terus diambil pakai tangan gitu, disajiin ke piringnya. Alhamdulillah udah selesai semua masakannya. Masya Allah, tabarakallah, semoga menjadi berkah, ladang pahala aku, dan sehat untuk anak-anak aku dan keluarga aku yang pastinya ya. Oke, ini udah selesai semua. Dan ini karena hari pertama sekolah, jadi ini kayak aduh Masya Allah, ini tadi pas mau masuk ke sini ini super duper macet banget, karena mungkin ini kan kayak ada anak baru gitu kan, anak kelas 1 baru gitu kan, orientasi. Jadi ini bener full banget. Dan di sini aku lagi ngeliat jadwal karena Neji di sini tuh dipecah lagi, dan Neji termasuk kelas 3C. Ya walaupun teman-temannya ada yang sebagian masih yang lama dan yang baru, ini nggak akan berubah lagi sampai nanti di kelas 6. Oke, ini lanjut, aku tinggal aja Neji biarin di sana untuk beradaptasi. Aku mau menyelesaikan cucian dulu karena tadi itu sebelum berangkat sekolah gitu aku kayak udah nyuci, dan ini aku tinggalin karena tadi waktunya sekolah. Jadi ya udah aku bolak-balik aja ini buat kayak buat ngejemurin waktunya. Jadi nanti kalau ini udah selesai semua baru aku nanti bakalan ke sekolahan lagi buat jemput Neji. Dan siangnya itu nanti aku bakalan jemput Ega ya. Jadi ya kayak gitu, di asal bisanya mensiasati waktunya aja, semuanya insya Allah kena. Masya Allah, singkat cerita ini udah selesai semua rutinitas aku dari subuh sampai malam. Ini aku baru pulang, ini saatnya aku rebahan, dan itu Neko bukan mijitin ibunya malah mijitin bantal. Coba sini sama ibu, nurut ya, sini sama ibu saya. Dan ini adalah me time aku mau ngecas tenaga aku, biasanya kayak gini. Jadi tenaga tuh biasanya tuh dicas sama para anabul yang tadinya aku lelah banget, jadi nanti akunya semangat lagi. Dan habis ini aku bakalan mau makan terus mandi, baru nanti bakalan main-main lagi sama mereka sambil edit-edit video. Oke deh, terima kasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosen ngikutin video-video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.